nak salam dianggap pidato, jadi langsung Al-Fatihah. Terus nak salam dianggap pidato, mungkin dianggap kampanye malah repot. Langsung aswakis. Kulo diminta panitia untuk bikin judul. Terus judul kulo adalah keistimewaan mukjizat Al-Quran. Kersane akurat nih kulo betul kerpean. Jadi otoritatif. Karena kalau dalam pendapat ulama, kalau seorang mubalek atau seorang ulama atau siapa saja kok ngomong tanpa teks itu dia tersangka sebagai musyarek. Musyarek itu menandingi syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pikiran-pikirannya, dengan jargon-jargonnya. Jadi itu masalah besar kalau dalam tradisi ulama, karena pikirannya tidak musalsal, tidak ada silsilahnya ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya meskipun banyak orang percaya ngaji di mana-mana itu bawa kitab. Satu ya tadi niat ngerpek tadi supaya saya dulu masih ingat zaman di sarang itu kalau tes itu banyak yang bawa kitab. Ketika ditanya ini namanya ngerpek, enggak Pak, mutolaah itu tanpa batas. Jadi mutolaah itu kapan saja. Yang agak kriminal itu kasus ujian nasional. Itu ada seorang guru SD, ini kisah nyata, ingin membocorkan ujian apa? Nasional. Itu kan jelas kriminal itu. Si guru SD tadi berdalih gini, wong ujiannya mungkar nakir saja dibocorkan, apalagi ini ujian negara. Karena semua kiai itu kan mengajari kita marrobuka waman nabi, itu kan mengecewakan mungkar nakir, artinya kan membocorkan ujian. Singkat cerita kiai tadi itu, guru tadi, kalau nggak percaya tanya Gus Pak. Akhirnya rombongan guru SD tanya ke saya, apa betul Gus ujian boleh dibocorkan? Analoginya kiai-kiai bocorkan ujiannya siapa? Mungkar nakir. Karena saya ya KRI harga mati, saya bilang tertawa-tawa. Kalau saya jawab gak kriminal dimarahin polisi. Kalau saya jawab kriminal, analoginya dengan mungkar nakir memang yang membocorkan itu apa? Gak usah diteruskan, kalau saya bilang boleh nanti jadi kriminal. Dan agama ini adalah analogi. Analogi itu kias. Sehingga saya di sini insya Allah serius sekali membawa makalah mukjizatnya Quran. Kenapa demikian? Memang saya merasakan, dan semua yang hadir di sini pasti merasakan bahwa mukjizatnya Quran itu luar biasa. Sehingga kita satu-satunya umat yang enggak ditunggui Rasul, tapi kualitas iman kita insya Allah menyamai periode-periode sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya tadi ya, dengan pikiran yang sama, dengan teks yang sama, dengan rasa yang sama, dengan kejiwaan yang sama. Caranya gimana supaya sama? Kita harus terus membaca teks. Teks itu mengingatkan kita. Misalnya begini, yang dikatakan mukjizat itu kan sesuatu dahsyat yang dalam nalar manusia itu nggak mungkin terjadi. Misalnya ontanya Nabi Soleh keluar dari batu besar, itu kan satu peristiwa yang akal manusia tidak sampai. Begitu juga tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, yang akal manusia itu tidak sampai. Tapi pikiran itu menurut mazhab kita yang waras, saya ulang lagi, kita yang waras itu pikiran kriminal, itu salah. Saya ulang lagi ya, kita semua kan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga benar-benar umatnya Nabi, bukan Islam yang kumat. Karena orang Islam itu pilihannya hanya dua, kalau nggak bersatu umat Islam ya Islam yang kumat. Kumat itu agak gitu, namanya kumat dalam bahasa Jawa. Begini, saya ulang lagi ya. Yang dikatakan mukjizat itu amrun khariqun lil adat, sesuatu yang luar biasa. Kemudian dalam tanda kutip yang manusia itu tidak mampu, sehingga itu dikatakan mukjizat. Seperti tongkatnya Nabi Musa dan untanya Nabi Nuh yang keluar dari batu apa? Besar. Kalau kalian ingin jadi wali, pikiran seperti itu udah akan jadi wali. Gagal itu di KPU, gagal. Jadi nggak usah sampai MK, di KPU sudah gagal. Kenapa demikian? Pertanyaannya begini, memangnya sesuatu yang wajar kita lihat keseharian itu dalam kemampuan manusia? Saya ulang lagi, memangnya sesuatu yang biasa saja, yang normal saja itu dalam kemampuan manusia? Tidak juga kan? Manusia bisa nggak bikin unta?
Yang wajar saja, yang lewat indukan. Bisa enggak? Enggak kan? Manusia bisa bikin laut enggak? Enggak kan? Jadi kalau mukjizat itu dengan definisi sesuatu yang manusia tidak mampu, memangnya keseharian alam ini manusia mampu? Enggak juga kan? Nah, karena agama Islam dengan logika itu, Rasulullah SAW menolak mukjizat yang seperti itu. Ya, menolak mukjizat yang seperti itu. Makanya saya bilang pikiran pertama tadi itu kriminal, karena itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Karena itu tadi, kalau itu dituruti, lama-lama kita tidak tahu kedahsyatan ciptaan Allah keseharian. Makanya ketika Rasulullah diminta laula utiya mislama utiya Musa, ya Muhammad itu punya mukjizat kayak tongkat Nabi Musa. Kasolihin Nuh, kasolihi soleh. Apa karena koti apa? Soleh. Sebagaimana untanya Nabi Soleh. Apa jawabnya Allah? Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsal. Sebagian dijawab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai saat terusnya wa tasrifir riyah saat terusnya la ayatil liqaumi yaqilun. Karena logika yang terbangun begini, dan ini saya ulang lagi, ini syarat utama jadi wali. Ini masih satu poin. Nanti ACC-nya nunggu ketua-ketuanya. Tapi kamu jangan bayangkan wali itu kayak Sunan Kudus itu enggak. Jadi kalau kamu jadi wali itu maknanya kullu mukminin waliyullah, itu di Ihya kan banyak. Setiap mukmin itu walinya. Tapi maknanya gini, waliyullahi wong sing disakeni Allah. Itu jadi gak usah dimaknani kekasih Allah. Jadi karena dalam bahasa Arab itu waliyul yatim adalah orang yang kasihan sama anak yatim sehingga diurus segala keperluannya. Perempuan yang perawan punya bapak namanya apa? Wali. Artinya si bapak sayang sama putrinya disebut apa? Wali. Jadi nanti kalau kamu jadi wali dengan makna yang tadi kullu mukminin wali. Setiap mukmin adalah orang yang dikasihani dan insya Allah semua kita masuk, paham ya? Ya, enggak wali songo itu baru maknanya wali sing di sayang Allah. Kayaknya kita belum daftar yang ke situ, nanti itu ada urutannya. Saya ulang lagi ya. Kalau kita mengakui kudrohnya Allah nunggu mukjizat, yaitu nunggu tongkatnya Nabi Musa membelah laut merah, nunggu ada unta keluar dari batu, maka itu kecelakaan besar dalam tauhid, kecelakaan besar dalam kesaksian kudrotullah. Kenapa? Karena alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Misalnya begini, kalau kamu melihat nyamuk, itu pertama Quran turun tentang nyamuk, itu orang munafik komentar, wah Tuhannya Muhammad kurangan stok, sampai contoh saja hanya seekor nyamuk. Tapi apa kata Allah? Inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Nyamuk itu bukan sekedar kecilnya. Tidak usah kamu bikin nyamuk yang ada nyawanya, itu terlalu sulit. Sampai semua tak suruh bikin patungnya nyamuk. Gampang mana bikin patung nyamuk sama gajah? Tidak usah dikasih nyawa. Terus cari tatahnya itu dari mana, orang Jepara pun tidak akan bisa. Belum nanti bentuk alat kelaminnya, belum nanti uratnya alat kelamin, belum nanti punya jantung, jantung punya urat, jantungnya nyamuk juga punya kuman, kumannya juga punya organ tubuhnya punya urat. Apa itu tidak lebih dahsyat ketimbang tontonan mukjizat yang diperagakan para nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebetulnya ketika Quran saya katakan mukjizat ila yaumil qiyamah adalah pertunjukan Allah bikin nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma. Itu bagi orang alim percontohan nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang percontohan mukjizat Nabi Musa membelah laut merah, juga lebih dahsyat ketimbang pertunjukan Nabi Soleh ketika mengeluarkan unta dari apa? Batu. Dong, jelas nih ya. Maka umat Rasulullah terutama ulamanya harus ngomong seperti ini terus. Dengan cerita seperti ini maka Quran jauh lebih dahsyat. Makanya mukjizatnya Quran tanpa apa batas. Jelas ya. Makanya kita harus bertobat secara masif, mengatakan kedahsyatan adalah nunggu sesuatu yang khariqun lil adat, bahwa yang kita lihat keseharian adalah semua di luar kemampuan kita. Nah kita ini kan keliru, yaitu tadi wah unta keluar dari apa? Batu. Laut merah terbelah, ini dahsyat, manusia tidak akan mampu. Memangnya manusia pernah mampu bikin laut? Memangnya manusia pernah mampu bikin nyamuk? Memangnya manusia pernah mampu bikin telur ayam?
Karena keseharian seakan-akan ini tidak ayatnya Allah Ta'ala. Itu kebodohan. Makanya tidak mungkin jadi wali. Yang jenis seperti ini ya kan jadi wali. Aman, tenang saja, nanti saya paling nggak sampai 1 jam karena saya ada biasa ngaji umum. Saya mau itu karena hormati bapak saya, karena buyut saya itu orang Damaran, namanya Mbak Hafso. Hafso binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi saya ini ya turunan asli orang Kudus. Jadi saya datang tidak dalam rangka hormat jenengan, hormat bapak saya sendiri sebetulnya. Jadi jenengan tidak punya hak adami sama saya, karena saya datang tuh hormat bapak saya. Tapi saya ingin melatih iman yang benar. Saya ulang lagi, saya ingin melatih iman yang benar karena ini penting. Sehingga Allah cara menjelaskan iman itu ya inna fi khalqis samawati wal ardi. Kamu lihat saja langit dan bumi. Seterusnya sampai waqtilafil laili wan nahar, sampai wal fulkil lati tajri fil bahri, terus sampai wa tasrifir riyah. Ini semua tontonan yang kita lihat semuanya di luar kemampuan kita. Itu tadi contoh paling gampang, nyamuk kayak apa? Apapun profesornya seseorang, apa bisa bikin nyamuk? Tidak usah yang bernyawa, patungnya saja. Coba nyamuk itu punya organ tubuh enggak? Punya. Organnya ada kumannya enggak? Ada. Alat kelaminnya ada bolongannya enggak kira-kira? Ada. Kayak apa sulitnya? Jadi andikan saya ke umatnya Nabi Musa terus bengkai lah sama Nabi Musa, ini gue, Nabi Musa keren, punya tongkat. Saya akan bilang Rasulullah lebih keren karena punya Quran. Nah di sini makna kenapa mukjizatnya Quran dikatakan afdolul mukjizat, mukjizat paling keren, paling karena menjadikan manusia punya nalar yang lebih objektif. Artinya lebih objektif. Kenapa kita hanya kagum dengan sesuatu yang dahsyat dengan alasan kita tidak mampu? Memangnya dengan hal-hal yang keseharian kita mampu? Tidak juga kan? Jelas ya? Mohon bener nih ya? Mohon bener di mana ini? Mohon gini malam selai tidak dari barang-barang. Mohon bener ya? Sehingga iman di era Rasulullah SAW itu gak lagi butuh sesuatu yang khariqun lil. Kedua pertimbangannya Rasulullah Muhammad SAW, mukjizat yang khariqun lil adat itu resikonya lebih tinggi untuk tidak abadi. Nanti saya bacakan takbirnya. Misalnya tongkatnya Nabi Musa itu hanya disaksikan oleh orang yang di era itu pun yang kebetulan menyaksikan. Saya ulang lagi ya, resiko mukjizat mahsusah istilahnya, mukjizat yang bisa dilihat dengan indera, itu resikonya hanya dilihat orang yang di saat itu menyaksikan. Gimana? Ini prosedur gaul nih. Nggak baci, terus gimana? Oke. Saya teruskan lagi ya. Ini mau normal nih. Bukan kebanderan nih. Bukan kebanderan nih. Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan mukjizat itu seringnya kan dikasih definisi satu pertunjukan yang di luar kemampuan manusia. Sehingga tongkat Nabi Musa membelah laut merah disebut apa? Mukjizat. Ontanya Nabi Soleh keluar dari batu disebut apa? Terus lucunya disebut alasannya karena manusia tidak mampu. Memangnya manusia mampu bikin onta normal yang lewat indukan? Mampu enggak? Artinya umatnya Rasulullah lebih sering melihat kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala kulla waqtin wa hinin, setiap saat, karena cara berpikir sudah dibenahi Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Maka untuk jadi wali umatnya Nabi itu lebih mungkin karena melihat kedahsyatan Allah setiap saat. Tidak usah nunggu sesuatu yang super kayak apa? Kan filakil bahri, sebagaimana laut terbelah oleh tongkatnya Nabi siapa? Musa. Terus ketiga, kalau logika mukjizat gini itu terus menerus seperti yang dialami Nabi Musa, resikonya adalah umat selalu menuntut hal yang aneh-aneh dan melupakan hal yang pokok. Itu lebih bahaya lagi. Misalnya begini, contoh gampang, kita ini hidup di bumi setelah sampean belajar ilmu falak atau astronomi atau belajar geologi, planet yang sebesar ini apa, semuanya itu sudah maha dahsyat. Gara-gara kita berpikir butuh kejadian yang aneh, ya gara-gara ingin kejadian aneh, mungkin lama-lama Anda ingin cari model hewan yang kepalanya itu di pantat, baru percaya kudrahnya Allah.
lama-lama kamu jadi dukun, seneng ular yang berkepala manusia, itu baru dasar. Nanti menjadi klinik. Makanya kritiknya ulama, mukjizat itu tidak perlu dituruti, karena kalau dituruti itu bahaya bagi kelangsungan kenormalan kita. Makanya kata Abdul Hamid Khan, termasuk kitab yang saya kagumi, kata beliau begini, yang menjadikan orang kafir adalah dia nganggep kudrohnya Allah Ta'ala itu bergantung sesuatu yang dasar. Dia nggak sadar bahwa keseharian dalam hidupnya semuanya pertunjukan kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi saya contohkan nyamuk tadi, inna woha la yastahi